Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita bersatu hati. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan mau memuji Engkau. Kami bersama-sama bersatu hati mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh Allah yang amat sangat setia dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan kedamaian. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence
leave me, and you'll never forsake me. Haleluya, Kau setia Tuhan, Kau setia setiap waktu. Kami sungguh bersyukur punya seperti Engkau, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang penuh penghiburan, Allah yang layak disembah setiap waktu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dalam setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menyatakan bahwa Engkau akan tetap setia dalam hidup kami Tuhan sampai kapanpun Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa saya dengan ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Juni ini gereja kita punya tema khotbah sangat luar biasa, yaitu kasih karunia untuk meraih keberhasilan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati dan berhasil. Apa yang Tuhan janjikan bukan kutuk. Apa yang Tuhan janjikan bukan kegagalan, tetapi apa yang Tuhan janjikan adalah kesuksesan dan keberhasilan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu Musa melimpahkan kepemimpinannya atas bangsa Israel kepada Yosua. Dan Musa memberikan tugas kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Sebab Musa sendiri tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Dan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, kita baca ayat 8 kalimat yang terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalimat ini di dalam teks Alkitab bahasa Inggris, King James Version, ya, dikatakan you shall have good success. Engkau akan mendapatkan kesuksesan yang baik. Apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang-orang percaya is good success. It's not bad success. Bukan kesuksesan yang buruk, tetapi apa yang Tuhan janjikan good success. Apa itu bad success? Kalau ada orang kaya raya karena menjual narkoba, it is not good success, it is bad success. Kalau ada orang menjadi kaya raya karena punya kasino, it is not good success, it is bad success. Nah, Tuhan menjanjikan kepada setiap orang-orang percaya bukan sekedar keberhasilan, tetapi terlebih daripada itu keberhasilan yang baik, good success. Nah, apa syaratnya agar kita bisa memperoleh janji Tuhan, keberhasilan yang baik terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama,
ayat ke-8 ya. Tetapi renungkanlah firman itu, Taurat itu siang dan malam. Poin pertama bisa kita pelajari adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 1 ya. Ayat kedua dan ketiga. Mazmur pasal 1 ayat kedua dan yang ketiga. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi sebuah janji Tuhan yang sangat indah, dikatakan oleh firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja artinya apa? Semuanya. Segala sesuatu, everything, anything yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan. Tetapi janji ini ada janji yang bersyarat. Syaratnya apa? Ayat kedua dikatakan, yang kesukanya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Orang yang cinta akan firman Tuhan, orang yang suka merenungkan lebih daripada sekedar untuk membaca. Ya, merenungkan artinya kita memikirkan firman itu sampai firman itu menjadi rema di dalam hati kita. Dan orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang suka merenungkan firman Tuhan, maka janjinya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, setiap jemaat dimanapun Anda berada. Sudahkah kita suka membaca Alkitab setiap hari? Adakah waktu-waktu secara khusus di mana engkau selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Dan janji Tuhan bagi orang yang merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuat berhasil. Ya, kembali dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Poin kedua yang bisa kita pelajari ya, tetap dalam ayat yang ke-8. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Poin kedua, firman Tuhan tidak cukup kita baca. Firman Tuhan tidak cukup hanya kita renungkan, tetapi terlebih daripada itu, kita harus memperkatakannya. Kita harus declare, proklaim, deklarasi, proklamasi, menyatakan firman Tuhan. Agar apa? Ketika kita memperkatakan firman itu di alam jasmani, saya yakin dan percaya ada reaksi di dalam alam roh ketika kita memperkatakan firman tersebut. Mari coba kita buka di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya, ya, hidup kita, nasib kita, takdir kita ditentukan dengan apa yang kita ucapkan pada hari ini. Kalau yang kita ucapkan itu hal-hal yang buruk, kalau yang kita ucapkan itu hal-hal yang negatif, maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Sebaliknya, ketika engkau memperkatakan hal-hal yang positif, engkau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati dengan setiap ucapan, perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Tuhan berpesan kepada Yosua untuk memperkatakan firman Tuhan. Deklarasi, proklamasi. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan janji-janji Tuhan, maka janji itu yang akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kembali kepada Yosua pasal 1 ayat yang ke-8.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, poin ketiga, kita harus menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Hiduplah sesuai dengan perintah-perintah yang kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Hiduplah sesuai dengan ketetapanku, maka perjalananmu akan beruntung, dan kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Poin ketiga, supaya kita bisa meraih kesuksesan di dalam hidup kita, mari kita menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian singkat saja. Sebagai seorang pengusaha, ya, bahwa hari ini hasil produksi kami diambil 80% oleh 2 orang customer. Sedangkan yang 20% sisanya dibagi-bagi oleh customer-customer yang kecil. Saudara tahu 2 customer besar yang memakan hasil produksi kami 80%. Ya, itu Tuhan pertemukan dengan caranya Tuhan. Bukan kami yang mencari mereka, tetapi mereka yang mencari kami. Ini adalah kasih karunia. Ini semua adalah janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya. Mereka bisa mencari saya, bukan kami yang mencari mereka. Lebih daripada 20 tahun kami bermitra di dalam bisnis kami. Dan mereka bisa mengenal kami, mereka mencari kami. Di sini kita bisa melihat ketika kasih karunia Tuhan limpahkan dalam kehidupan seseorang, maka kesuksesan itu akan kita raih di dalam hidup kita. Lakukan 3 perkara ini, ya, merenungkan firman-Ku siang dan malam. Memperkatakan, to declare, to proclaim firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan firman Tuhan itu dengan segenap hatimu. Maka saya kena percaya berkat-berkat yang luar biasa, keberhasilan, good success akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.